Assalamualaikum. Halo teman-teman. Selamat datang di Millennial Talk Podcast. Saya akan ditemani oleh aku sendiri, Salwa, sebagai host. Dan sebentar, aku mau ngasih ke kalian semua kalau Millennial Talk Podcast ini adalah konten terbaru dari program studi komunikasi penyiaran Islam yang bisa kalian tonton di channel YouTube-nya KPI Sainsa 2022. So, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tentunya jika kalian suka dengan video-video kami, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya videonya semakin wow dan kami semakin rajin untuk terus mengupdate video kami. Oke, sekarang ini kita mau ngapain sih? Kita kalian pasti heran dong, kok tiba-tiba KPI ada podcast? Jadi hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol santai yang edukatif dan inspiratif juga tentunya. Nah, kali ini kita ditemani oleh guru start hebat kita dari program studi hadis bahasa Inggris, yaitu Kak Yaya. Halo Kak Yaya. Hai Salwa. Gimana Kak Yaya kabarnya? Alhamdulillah baik, bahagia. Salwa sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Perkuliahannya lancar Kak? Alhamdulillah lancar sejauh ini ya, gak ada yang gimana-gimana ya. Walaupun di semester hampir akhir ini ya, Iya. itu banyak banget tugas. Salwa aja semester 1 ya? Satu ya. Itu tugasnya gimana tuh? Ya gitu. Iya, Udah banyak ya. diterjang tugas-tugas Iya. dalam semester awal ya. Kita jalani aja ya Kak. Iya, Tugas-tugas jalani aja. walaupun Benar. banyak. Yang penting kerja yang sesuai dengan deadline Iya. aja ya. Jadi teman-teman, Kak Yaya ini nama aslinya itu Nurulia Rahma. Beliau ini menjabat sebagai Chairman of English Education Student Association atau biasa disebut dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Hadis Bahasa Inggris. Nah, untuk pengalaman organisasi Kak Yaya ini pernah menjadi MC di acara internasional webinar yang diselenggarakan oleh Eko di Tanjung Pinang. Lalu ada juga menghelat proker Welcoming Party Hima Esa yang saat itu menjadi trending topik di Stayung. Nah, aku mau nanya nih Kak sebelumnya, Eko itu apa ya? Eko itu English Community Tanjung Pinang. Nah itu tuh gabungan dari 4 kampus kalau nggak salah ya, STAIN, STIS, Tisipol, Umrah kalau nggak salah ya. Saya juga lupa karena udah lama juga nggak ketemu teman-teman di Eko karena kesibukan masing-masing ya. Karena kan angkatan saya tuh udah yang sibuk untuk nyusun skripsi, ngajuin judul gitu-gitu deh. Berarti Eko ini lebih apa ya, kayak kelas tambahan Iya, gitu ya? kelas tambahan bisa juga. Iya. Yang tapi gabungan sama kampus-kampus kampus-kampus lain. lain. Jadi kita juga bisa nambah-nambah ilmu lah ya dari Nambah-nambah relasi juga. Iya benar-benar. Kakak selama menjadi ketua himpunan mahasiswa nih, pasti pernah merasakan suka duka lah ya. Iya, pernah. Benar nggak sih kita tahu gitu ya, sebagai dari anak komunikasi gitu kan, Iya. pengen tahu gitu. Apalagi kakak perempuan ya. Iya. Kalau ketua himpunan mahasiswa kami kan KPI itu laki-laki. Iya, Rajabul ya? Iya, Bang Rajabul itu ya pasti mentalnya pasti kuat gitu. Kuat. Kita mau nanya nih, kan perempuan tuh ya dikenal orang apa sih, perempuan bisa apa sih gitu kan. Tapi kayaknya bisa membuktikan bahwasanya perempuan tuh bisa loh jadi pemimpin, bisa loh buat Insya Allah. jadi ketua, bisa loh buat ngayomi semua orang gitu. Jadi aku mau nanya nih, boleh nggak ceritain suka dukanya? Suka dukanya ya, kalau misalnya aku sebagai ketua, itu sukanya adalah ketika aku keluar kelas, itu tuh bukan hanya anak TBI yang kenal aku gitu loh. Jadi ketika kelas kayak, hai ya, kayak dikenal itu tuh sebagai apa ya, social butterfly itu kayak seneng aja gitu dikenal orang. Oh ternyata aku dikenal sama anak-anak STAIN Iya, gitu. Terus sukanya juga sebagai pengurus hima ya, ini bukan sebagai ketua. Sebagai pengurus hima tuh kita juga deket sama dosen-dosen. Jadi kayak dosen tuh jadi kenal kita gitu loh. Jadi tanpa harus kita berusaha di dalam kelas, kita juga dapat nilai tambahan kayak Iya, iya. gitu. Oh jadi jadi hima juga bisa dapat nilai tambahan ya? Insya Allah kalau dosennya baik ya. Dosen juga. Balik lagi ke dosennya. Juga jangan hanya berfokus kita tuh oh aku udah jadi ketua hima, udah deh aku nggak mau belajar deh, nggak boleh gitu juga. Jadi kita harus akademik nomor 1 sih. Iya. Kalau dukanya? Kalau dukanya ya kita tahu lah ya, kalau misalnya setiap organisasi itu pasti capek ya. Iya. Apalagi kalau rapat. Aku pernah dimarahin ibuku gara-gara rapat itu baru mulai rapat tuh jam 9 malam, bayangin. Selesai rapat jam 3, serius itu pernah. Itu di kampus rapatnya? Enggak, di rumah temenku. Oh di rumah. Iya, itu pas pulang ngapain aja kan sampai rapat sampai malam gitu. Ya gimana ya, namanya juga orang Iya, organisasi. konsekuensi juga ya. ya. Konsekuensinya itu. Jadi waktu kita sebenarnya itu nggak salah rapatnya, itu salah manage waktu aja. Suka dukanya gitu aja, capek. Terus juga kan ketua hima ini kita harus menyatukan berbagai pikiran orang gitu. Jadi kita harus menemukan satu tujuan. Seperti itu Salwa. Jadi lu juga belajar manage waktu, Iya, juga dapat relasi banyak. Iya, ya. relasi banyak. Salwa tertarik Tertarik banget ya. Tapi nengok
kawan-kawan kelas kan pasti ada cowok ya, jadi kan mikirnya kayak paling cowok dulu aja lah jadi ketua gitu. Jangan, nggak boleh gitu. Kan soalnya gitu kan. Nggak boleh gitu, salah kita terus buktikan. Selalu tau nggak sih, setiap rapat ormawa itu tuh yang selalu ditanya tuh malah kakak tahu. Ya soalnya kayak gimana pendapat ketua SL sih gitu loh. Jadi kita nggak boleh yang kayak nggak deh aku perempuan kayaknya terbatas dari nggak boleh. Terus mau juga kalau woman super woman gitu loh. Jadi perempuan tuh pasti bisa. Gitu. Inspiratif sekali ya guys. Kalian tahu ceritanya Allah. Maka malah makin menggebu-gebu gitu ya. Menggebu nggak apa, asalkan tujuannya jangan jangan egois saja gitu. Kalau misalnya kita ngerasa mampu ya why not to try gitu kan. Boleh nanti sekali-sekali. Nggak apa, ngopi aja. Kita ngobrol tentang organisasi. Oke, terima kasih Kak cerita pengalaman singkatnya yang sangat menginspirasi sekali. Baik, selanjutnya tuh pada pagi hari ini kita tuh mau membahas mengenai materi How to avoid annoying and boring communication, mengenai bagaimana sih cara menghindari komunikasi yang mengganggu dan membosankan. Nah, karena kakak ini sebagai ketua HIMA dan tentunya sudah berpengalaman kali menjalani atau mengikuti berbagai organisasi ya, atau mengikuti berbagai forum rapat yang tentunya pasti akan menggunakan komunikasi. Iya benar. Nah, kakak pernah nggak sih mengalami komunikasi yang membosankan gitu loh, yang topiknya tuh itu aja, nggak ada topik lain gitu? Pernah sih, tapi bukan dalam rapat, karena kan kalau dalam rapat tuh kita udah ada fokus topiknya ya. Kalau misalnya ngobrol sama ini sih, soalnya tau nggak, ini kakak mau ngasih pengetahuan basic gitu lah. Jadi ketika cowok sama cewek berbicara itu beda. Jadi kalau cewek kayak girls talk itu tuh biasa kita tuh topik random gitu kan, kayak belum selesai satu topik udah masuk topik lain gitu. Tapi kalau sama cowok itu mereka tuh satu topik selesai topik itu baru masuk topik lain. Nah ketika kakak ngomong nih sama teman-teman kakak yang cowok nih, pasti mereka tuh kayak misalnya kita mau bahas topik tentang kuliah deh, tentang kuliah. Nah itu tuh kalau ada teman-teman cewek itu topik kuliah, topik gibah, iya. Tapi gibah nggak boleh ya. Topik yang bermacam-macam deh masuk. Tapi kalau sama anak-anak cowok beneran kayak topik kuliah aja lurus aja gitu. Jadinya kalau misalnya kakak ngomong sama cowok tuh kayak masuk sih sebenarnya masuk. Tapi menurut kakak lebih cepet bosen gitu. Satu topik aja. Kalau satu topik aja. Itu lebih enak sama perempuan. Sama perempuan. Kalau udah curhat gitu. Ya, curhat. Aduh, kalau bahas curhat nih ya banyak yang dicurhatin nih. Allah. Ya, bagaimana sih Kak cara kakak agar tidak terjadi komunikasi yang membosankan gitu? Tipsnya apa? Tipsnya, kalau tips dari aku, kita tuh sebagai perempuan jangan hanya terfokus pada satu tujuan. Maksudnya tuh kayak perempuan tuh bisa loh mencari wawasan lain, kayak kan sama teman-teman aku nih yang tertarik tentang politik. Nah aku tuh kalau misalnya mencari wawasan tuh jangan hanya satu di buku aja, di koran aja. Jadi tuh kita tuh harus menambah topik-topik lain gitu loh. Jadi kita harus pintar sih menurut aku. Bukan pintarnya tuh bukan pintar dalam akademik, enggak. Maksudnya tuh pintar dalam mengolah yang mau kita bicarain seperti itu. Jadi tuh jangan dari satu sumber aja. Jadi tuh soalnya seneng gak sih kalau misalnya kita lagi ngobrol sama cowok sama cewek terus kita tuh dibilang kok pinter loh, aku seneng loh. Kayak gitu kan seneng kan. Jadi kayak walaupun kayak ilmu kita sedikit tapi kalau ketika kita ngobrol tuh orang tuh nyambung pasti kita tuh kelihatan pinter, tepatah gitu. Jadi tuh kayak temen-temen aku juga kayak aku seneng loh ngobrol sama si Mung tadi kan, dia bilang aku seneng loh deh ngobrol sama Mung ya. Aku tuh bukan hanya yang masuk satu obrolan aja. Jadi tuh kayak kita tuh harus mandang semua gitu loh. Jadi tuh bukan hanya terfokus sama satu aja gitu, nggak bosen kan. Seperti lebih ke ini ya Kak, rajin literasi. Iya, rajin literasi juga bisa boleh. Nonton video. Untuk kuliah juga bisa untuk melatih komunikasi. Iya benar. Ya, jadi kami kan di program studi komunikasi yang harus banyak sekali menambah wawasan, membaca buku, menonton video dan lain-lain. Sebenarnya fun fact ya teman-teman, aku nih pernah mau masuk jurusan KPI, tapi karena kayak guru-guru aku bilang ya udah bahasa Inggris aja lah, kan dari SMA juga suka bahasa Inggris. Juga sama terus dibilang ya udah bahasa Inggris aja gitu. Jadi ya bismillah sekarang. Kalau nggak aku jadi kakak tingkatmu. Ini alhamdulillah ya udah bisa ngerasain masuk lab KPI. Iya, alhamdulillah. Lab KPI. Aku kemarin yang pas gedung baru ya, aku kan tahun semester
tahun ini ya, kita semester 4 kan? sempat. Nah, itu kan gedungnya baru nih kan. Jadi tuh alhamdulillahnya aku tuh dikasih kesempatan buat keliling gedung. Jadi tuh waktu masih pas pelantikan Ormawa, tuh aku tuh kayak ya Allah guys, kita keliling gedung. Nah, jadi situ tuh dapat privilege buat keliling gedung gitu loh, lihat gitu. Iya, jadi udah lihat ini ruang penyiaran buat radio gitu atau cuma buat anak KPI ya, kayak gitu. Jadi timbul ternyata ini ruang siaran untuk anak KPI. Gitu deh. Jadi sebelum udah pernah sini lah ya. Udah pernah, tapi nggak sebagus ini, masya Allah ya. Sekarang inventarisasi asetnya harus dijaga terus. Harus dijaga ya, jangan kotor nih. Nanti kalau kotor langsung dimarahin Rajabul. Rajabul marah. Baru aja nonton ya. Iya. Dia ngomongin lagi sini. Masa topiknya. Mengenai gimana sih biasanya kakak tuh mengalami komunikasi di forum, pernah nggak sih mengalami komunikasi yang membosankan gitu? Membosankan pernah ya, mungkin karena membosankan itu datang dari aku sendiri. Maksudnya tuh kayak misal nih forum lagi bahas tentang forum rapat, kita alihin satu ya, forum rapat tuh lagi bahas BBM. Nah pas pula aku tuh waktu itu belum ngebaca nih apa sih BBM, maksudnya tuh isu apa sih yang diangkat, jadi tuh aku kayak nggak paham sendiri gitu loh. Jadi karena aku nggak paham itu, jadinya aku bosen di dalam itu, di dalam suatu forum. Jadi tuh kita benar-benar harus paham apa yang mau dibicarain. Ini kalau tentang forum ya, kalau kita di rapat, kalau kita sama cewek-cewek kan random aja kan ngobrolnya, gitu sih. Karena yang mereka obrolin tuh kayak ini tuh gini. Sedangkan aku kayak, aku belum baca loh yang gini ya. Jadi kayak, iya ya kayak gini ya. Jadi tuh harus nyari sumber lagi lama. Jadi itu sih yang bikin bosen sebenarnya. Itu lebih ke diri sendiri. Iya, biar nggak bosan tuh kita harus tahu topik. Harus tahu topik. Jadi kita kayak, aku tahu lah tentang ini. Jadi tuh kayak kita bisa temuin solusi permasalahan. Iya, benar kayak gitu Sawah. Iya. Menurut kakak nih kan sebagai ketua hima ya. Iya. Kita mantan ketua hima tuh. Iya, jangan dong. Jabatan kakak yang saat ini sedang naik daun karena kemarin baru trending topik ya. Iya, trending topik itu dosen-dosen pada kayak, kok nggak ngundang Bapak sih, ngundang mister yang gimana? Dana Pak gitu kan. Aduh hasilnya. Cuman kami aja waktu tuh abis kelas ya, lihat apa nih, acara ESA nih kayaknya, ESA gitu. Jadi ya wow gitu, yang dulunya di SMA nggak pernah ngerasain hal ini, jadi di kuliah tahu ada seperti ini ternyata. Kita organisasi itu kayak gini. Jadi mau nanya nih, menurut kakak gimana sih ketika ada orang yang memotong pembicaraan? Iya itu tuh lagi rapat ya. Iya, annoying banget sih sumpah. Kayak lo bisa diem gak sih? Kayak itu nanti mau ngomong gitu kan kayak lupa. Iya, lupa. Apalagi kita tuh kayak lagi nyampein pendapat kita, jadi itu saya mau interupsi. Tapi itu balik lagi ke kita ngizinin dia untuk interupsi kita atau enggak gitu. Kalau misalnya kita nggak kasih interupsi, mereka nggak berhak ngomong. Ya kita tahu ya, Indonesia itu semuanya berhak untuk berpendapat, berhak untuk mengajukan aspirasinya. Tapi kan kita harus lihat dulu orang tuh mau ngobrolin apa gitu loh. Jadi bukan hanya asal potong, itu aku benci banget sumpah. Apalagi kalau misalnya di kelas, di kelas tuh kami presentasi. Tapi alhamdulillahnya di kelas aku tuh mereka tuh kayak gini, ketika presentasi mereka langsung limpahin ke forum gitu, jadi forum diskusi. Jadi kayak harus timpang tindih gitu lah. Nah itu tuh juga nggak boleh yang kayak harus pendapat kita jadi didengar, kok nggak boleh. Juga ada pendapat orang lain. Kalau misalnya dipotong-potong itu tuh kayak apa sih? Emang mau dengar lu doang? Enggak. Gitu. Berarti pernah ngalamin juga ya? Pernah dong, pasti. Kesel gak sih kayak gitu? Itu annoying banget yang motong-motong pembicaraan tuh. Sedih nggak kayak gerbus gitu liatnya. Iya. Mau nanya nih sama kakak, gimana sih caranya tips membuat obrolan ini santai, obrolan aja. Ya sebenarnya dilihat dari wawasan kita juga sih. Soalnya dari awal kakak bilang kan, kalau misalnya kita pinter, maksudnya bukan pinter akademik ya, masalah paham kan? Iya. Jadi tuh kayak pinter kita mencari wawasan baru untuk diobrolin gitu. Itu tuh sebenarnya hal itu yang bikin kita tuh jadi kelihatan menarik di mata orang, kayak wah kakak ini, misalnya aku aja ya, wah kakak ini tuh topik obrolan tuh banyak gitu, pasti seneng deh ngobrol sama kakak ini kayak gitu. Soalnya pun mungkin habis dari ini teman-teman juga mungkin bisa lebih buka pikiran ke dunia gitu loh, ngobrolin jangan ngobrolin tentang hal-hal orang aja. Iya, nggak boleh ngobrolin tentang hal orang tuh nggak boleh gitu kan. Jadi tuh kayak mending kita ngobrolin yang ngalir tapi bermanfaat, kayak ngobrolin tentang isu dunia kan banyak kan, maksudnya itu bukan yang berat kan, masih banyak yang obrolan selebritis kan ada
Kayak gitu. Jadi bukan hanya obrolan yang kayak politik atau kalau nggak ada obrolan politik ngomongin orang, aduh jangan deh, nggak boleh itu ya. Tapi kak kalau misalnya nih kita kan kakak nih kayak kakak ya, kakak ini wawasannya udah luas ya. Masya Allah, enggak. Masya Allah. Udah sering ada pandai bicara lah gitu lah istilahnya. Tapi ketika kakak ketemu sama orang yang kayak wawasannya tuh belum luas gitu, terus ketika ngobrol tuh kan pasti bosan gitu kan. Cara kakak mengatasinya gimana sih? Nah, gini selalu pernah dengar gini nggak sih, ketika kita ketemu orang itu kita harus menggunakan teknik gelas kosong. Seperti apa tuh? Nah, jadi tuh kayak misal kan Salwa nih wawasannya tentang dunia, tentang politik, tentang perkuliahan itu udah luas banget, tapi Salwa ketemu kakak nih yang baru gitu kan. Jadi Salwa tuh harus menggunakan teknik gelas kosong. Jadi Salwa tuh mendengarkan kakak ngobrol, nanti baru mendengarkan ilmu kakak. Maksudnya mendengarkan pengetahuan kakak tentang perkuliahan. Salwa, ternyata semester 5 tuh kita harus ngajuin skripsi loh. Kayak gitu kan, nanti Salwa baru kayak nimbrung kayak nggak gitu loh, kata kakak-kakak aku katanya semester 5 tuh baru ngajuin judul kayak itu pun karena ada mata kuliah metode penelitian, makanya kita tuh harus pandai meneliti. Jadi bukan dari semester 5 udah ngajuin skripsi kayak gitu. Jadi tuh kayak kita gunain teknik itu, jadi kita dengerin dulu ilmu orang tuh seberapa, jadi tuh baru kita bisa nimbrung. That's why jadi tuh kayak jangan kita terus nih, kalau misalnya kita terus yang ngomong pasti orang itu ngerasa kayak apaan sih sotoy banget kayak gitu kan. Pengetahuannya belum sampai. Iya belum sampai kayak apaan sih nggak kayak gitu kok. Padahal mereka yang nggak tahu kan. Kayak gitu. Jadi teknik gelas kosong tuh sangat perlu Salwa kalau misalnya kita ketemu orang baru. Itu tuh diajarin mantan aku sih sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya gitu sih. Ya walaupun mantan tuh sakit tapi jadi ada manfaatnya juga. Ada ilmu juga. Oke, jangan lihat sisi negatifnya doang. Iya. Gitu sih menurut aku. Boleh kasih tahu pengalaman kakak nih, kan ada mantan gitu kan? Mantannya mana satu nih? Yang terakhir. Pas putus tuh kan, pasti ada komunikasi nggak sih? Ada pembicaraannya gitu? Ini ya. Secara baik-baik kan? Untuk yang pacaran ya, maksudnya tuh komunikasi itu sangat penting ya guys. Dan apa ya, kayak jangan ketika masalah itu datang kita tuh langsung lari. Enggak, kita tuh komunikasikan dulu masalahnya itu di mana, titik letak masalah itu di mana. Karena komunikasi yang buruk itu bukan hanya hubungan pacaran aja, hubungan pertemanan pun juga bakal buruk kalau misalnya komunikasi kita ke teman tuh buruk. Ya gitu teman-teman, jadi tuh jangan hanya yang kita fokuskan tuh ke masalahnya, tapi komunikasi talk heart to heart gitu loh. Saling bicarakan masalahnya. Iya, cari solusinya sama-sama seperti itu ya teman-teman ya. Terkait ini kakak nih kan setelah Salwa lihat nih bagus sekali public speaking. Masya Allah. Lagi pas PBAK kan, pas moderator tuh dari sama moderator kan kakak yang perempuan ya? Ada dari MBS kalau nggak salah ada. Ada cuman nggak tertarik. Oh kenapa gitu? Gak boleh langsung aja. Ada? Enggak ya ada. Maksudnya itu cara kakak nyampein moderator loh kan beda-beda ya tiap orang ya. Ada yang menari, ada yang cara penyampaiannya itu bikin orang ini keren kali, ini cara pembawaannya bagus gitu loh. Jadi cara kakak nyampein moderatornya itu kami tertarik gitu loh. Jadi teman-temannya tertarik juga nggak nih pas jadi jadi moderator? Tahu loh. Oh ini kan kakak yang kemarin PBA. Oh iya. Ingat ya. Bisa sama-sama. Nah dari pengalaman kakak ada nggak sih inspirator ya ada dong pasti ya. Boleh tahu nggak sih siapa? Kita tahu bisa berbagi cerita, kita kan saling tukar. Iya bisa. Untuk inspirator sendiri ya sebenarnya keluarga aku itu nggak ada basic untuk public speaking. Bahkan ayahku pun bilang kayak hebat loh, kamu bisa jadi ketua hima, sedangkan di keluarga tuh nggak ada yang megang jabatan di organisasi kayak gitulah. Nah kalau untuk inspirasi sendiri, aku tuh terinspirasi dari dosenku sendiri, yaitu Mr. Ferry sebagai pembina di kami. Beliau itu sangat-sangat appreciate, kayak selalu pasti seneng dong kalau misalnya kita di appreciate kita tuh pasti semangat. Iya jadi semangat tuh kayak coba lagi. Nah beliau tuh kemarin yang pas kakak jadi moderator, kakak curhat sama beliau, Mister gimana ya, jadi moderator loh ini. Pematerinya kalau nggak salah waktu itu Waka 1 Pak Aris Bintan ya. Jadi pas itu kata Mr. Ferry, udah nggak apa-apa ya kan udah berpengalaman gini gitu, jadi nggak perlu takut lagi ngadepin forum ramai tuh nggak perlu takut lagi. Dan juga pembicara itu Pak Aris tuh kan
ibaratnya beliau itu sangat-sangat welcome ya ke mahasiswa. Jadi iya. kayak oh ya udah Mister, thank you Mister. Dia tuh kayak dari beliau tuh kakak tuh sering curhat gitu loh, curhat kayak Mister gimana ya Mister ya, ini kayaknya lagi ini deh, lagi bermasalah sama dosen ini. Jadi tuh beliau tuh sangat-sangat mensupport kakak untuk terus maju gitu loh. Jadi ada alhamdulillah dosen ya. Iya, dosen sendiri, lagi. iya, ada Jadi sendiri. kita semakin semangat untuk Iya benar. belajar terus belajar. Kalau Salwa gimana? Siapa sih inspirasinya? Sehingga Salwa tuh pengen gitu masuk terjun di dunia perhimpunan mahasiswa. Kalau kami itu Rarity sama Najwa Shihab. Oh ya, benar. Kalau Rarity kan dia lebih ke YouTube ya. Iya. Cuman dia cara komunikasi di YouTube-nya tuh topiknya tuh nggak berubah, nggak yang monoton itu Monoton, aja. ya, benar. Terus kalau Najwa Shihab ini dia ini berani, Iya, tegas dia tuh terhadap pemimpin pemerintahan terutama ya yang sering kita lihat di di sosial media juga ya dalam menghadapi apalagi di mata Najwa ya. Itu mereka tuh beneran hebat kali sih. Karena mikir kok bahasanya dapat dari mana Iya, gitu loh. itulah pentingnya membaca, Iya. literasi, membuka wawasan kita. Jadi ketika kita pinter, Salwa, maksudnya ketika kita pinter, wawasan kita luas, itu omongan kita tuh bukan omongannya ringan lagi loh. Lebih ke bahasa kita tuh lebih tertata, kita lebih tahu bahasa yang baik, bahasa yang baik untuk digunakan tuh gimana. Bahkan Najwa Shihab sendiri ketika beliau diundang di dalam acara komedi, beliau nggak menggunakan bahasa sembarangan, pasti bahasanya tuh tertata gitu. That's why bagus sih, inspirasinya kakak juga sebenarnya menginspirasikan beliau. Jadi tuh kayak lebih berani untuk mengkritik pemerintah gitu dan tidak takut gitu lah. Tapi alhamdulillahnya sampai saat ini nggak ada yang ngelaporin ya, walaupun dia sering kritik. Kadang kita takut juga sih, kok berani kali kritik gitu. Backingan Backingannya ada orang-orang juga ya tentunya. Terus bagaimana sih cara kakak tuh ketika ngobrol ada topiknya gitu? Oh ya, kalau itu sih tergantung orang ya Salwa. Karena kalau bisa kita ngobrol sama orang baru kenal terus kita berganti-ganti topik, pasti orangnya kayak kok udah masuk topik ini, jadi nggak nyambung gitu loh. Jadi ketika kita berbicara kita lihat juga situasi dan orangnya. Lawan bicaranya kita harus lihat beliau itu, kita pasti paham dong, kayak dari awal kita ngobrol aja pasti paham. Oh dia nih asiknya diajak ngobrol kayak gini, asiknya diajak ngobrol. Salwa hobinya apa coba? Hobinya baca. Oh pantas, pintar, kelihatan pintar. Masya Allah. Atau Salwa ada hobi yang kayak suka K-pop gitu, enggak? Ada K-pop. Siapa itu? BTS. Oh BTS. Kalau ada NCT. Oh NCT kemarin nggak ikut konser? Enggak dong. Kan beli ya. Iya. Siapa tahu kan izin gitu kan. Enggak dong. Nah jadi tuh dilihat lagi dari orang kita tuh bisa ngobrolin hobi atau ngobrolin tentang perkuliahan, organisasi dan lain-lain. Jadi tuh nggak semua obrolan tuh kita jadiin satu topik gitu loh. Nggak, maksudnya tuh bukan satu topik, maksudnya tuh kayak nggak semua obrolan topik yang kita punya kita obrolin dengan satu orang, enggak. Jadi lihat lagi dengan lawan kita tuh, lawan bicara kita tuh siapa, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Yaya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih kembali atas Masya Allah sekali narasumber kita pada hari. Padahal pertama kali ini perdana kita buat podcast karena tugas juga dari dosen. Tugas. Bahkan tau gak sih teman-teman, baru semalam loh saya hubungi Kak Yaya, itu dapat nomornya dari Koko. Koko pantas Koko ya. Lagi gitu kan nyari pembicaranya, nemunya alhamdulillah kakak respon, kakak juga bisa dari 4 materi kami cek, itu gak ada yang bisa, dan alhamdulillah kakak juga sebagai ketua hima yang katanya sibuk, super sibuk bisa menyempatkan waktu untuk kami. Terima kasih banyak kakak. Terima kasih ya Salwa. Semoga kebaikan kakak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kakak semakin sukses di karir kakak. Amin, Salwa Terus juga semakin juga terus berkembang ya Kak, menjadi ketua himpunan mahasiswa program studi dan bahasa Inggris. Baik, kalau gitu sampai sini aja pembahasan kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Salwa pamit undur diri. Dan saya Yaya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.